Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Malam hari ini mari bersama-sama kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya malam hari ini kita mau terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami dan keberadaan kami dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Engkau sungguh baik, Kau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan melihat betapa Tuhan itu tidak pernah melepaskan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati kami naikkan pujian syukur kami. Kami mau katakan bahwa Engkau selalu menjadi kekuatan kami Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur, segala pujian bagi-Mu. Biar mengalir kuasa-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, mengalir kasih-Mu. Oh, lawat hati kami Tuhan, sembah. Mari bersama malam hari ini Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, naikkan pujian syukur-Mu, katakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Layak Tuhan. Penuhi setiap hati kami, biar kuasa-Mu menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Oh, Kau selalu yang menjadi kekuatanku. Kau pengharapan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu. Oh, segala pujian, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Engkau menolong Tuhan. Berkali-kali kami terima kekuatan daripada Engkau. Lewati setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Sama-sama kami mau bawa hati kami naikkan pujian kami mau serukan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong,
berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama angkat hatimu, naikkan pujianmu, nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakitku. dalam rasa Engkau yang menjadi kekuatan hati kami Tuhan. ada, Nyatakan, Yesus setia. tak pernah Kau tinggalkan hidupku Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, oh, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan segenap hati nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau kekuatanku Yesus setia. Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau kuatkan amin dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kau kekuatanku Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan Tuhan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, tidak pernah Kau meninggalkan hidup kami. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Terima kasih, Kau selalu yang jadi kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkali-kali Kau menolong,
Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia Tuhan. Oh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Engkau kekuatanku Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Kau penolongku, Engkau pengharapanku Tuhan. Engkau kekuatan hatiku. Satu-satunya yang menjadi jawaban hidupku hanya kepadamu. Hati kami berseru, hanya Yesus. Kepadamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sungguh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidup Engkau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri, hanya Engkau Tuhan. Kekuatan hati kami hanya di dalam Engkau. Selalu menyertai hidup, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa, kami terima kekuatan Tuhan. Setia. Penolong hidupku, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. hanya Yesus Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai Hidupku, selalu Kau Bapa Tuhan. Mari bersama nyatakan, oh, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku.
menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. nyatakan, oh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Hanya Engkau yang kami percaya. Kekuatanku, pengharapanku, Terima kasih hanya Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Hari bawah hatimu sembah Dia. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa, selalu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidupku Bapa. Kau Bapakku yang Haleluya. setia. Sekali lagi bersama mari katakan, penolongku hanyalah Dirimu hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Engkau penolongku Tuhan. Kau selalu menolong. Kau selalu ada. Yesus, Yesus, Yesus. Dalam suka Kau ada, dalam lemah Kau ada. Kau selalu ada, Amin Tuhan. selalu ada Tuhan untukku. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati, sebab Tuhan sanggup menolong. Amin. Karena malam hari ini datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati dan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu Menjagaku.
seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku, yes, seumur hidupku. Mari nyatakan lebih lagi, Tuhan selalu menolongku. Percaya pertolonganmu tepat pada waktunya, Tuhan. Yes. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, amin. Dia peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Kau selalu ada untukku, Tuhan. Kau selalu ada untukku. Tuhan selalu menolongku. Percaya Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
dengan kesungguhan hati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirampungku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah Tuhan anugerah-Mu senantiasa ada atas hidup kami, dan kami mau terus mencari Tuhan. Biarlah selalu perkenanan Tuhan turun atas hidup kami, sehingga kami diberi kekuatan untuk menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, dan kami siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan iman kita semakin dikuatkan dalam Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, ya. Dan saya percaya kesaksian itu akan menambah, ya, iman kepada Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Nama saya Stefan. Saya dari Malang, Jawa Timur. Saya ingin bersaksi mengenai pengalaman luar biasa saya dengan Tuhan. Setahun yang lalu saya mengalami ujian hidup di mana saya harus mengalami di penjara dalam lapas selama 4 bulan karena suatu perkara hukum. Saya merasa ini adalah musibah karena masalah perkara ini sebenarnya terjadi diawali sengketa keluarga yang menurut saya seharusnya tidak mungkin membawa saya hingga ke ranah pidana. Pada awalnya saya sangat syok, kaget, dan khawatir. Saya kepikiran anak dan istri di rumah dan berbagai macam pikiran bercampur aduk. Namun Tuhan sungguh baik dan memang semua tidak terlepas dari rencananya. Dalam perlindungannya lah saya dipermudah dalam menjalani hukuman tersebut. Pengalaman saya pertama yang Tuhan ingin saya alami dalam lapas ialah Tuhan mempertemukan saya dengan sesama penghuni tahanan dengan berbagai macam background dan kasus yang tampak sangar secara penampilan di luar, mereka bertato dan lain-lain, namun mereka semua justru ya baik kepada saya. Mereka tidak memandang etnis dan latar belakang saya. Saya diperlakukan sebagai saudara senasib. Hal tersebut sungguh di luar perkiraan saya. Tuhan mengizinkan saya masuk penjara, namun Tuhan juga mempermudah proses yang saya jalani selama hukuman tersebut. Yang kedua, dalam penjaralah saya merasa Tuhan ingin saya mengenal Tuhan secara intim, lebih dekat lagi lewat penjara. Saya merasa haus dan butuh untuk mengikuti kegiatan ibadah dengan rutin mendengarkan firman Tuhan secara intens, dan saya benar-benar dalam kondisi menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Bahkan di dalam penjara itulah Tuhan menghendaki saya juga mengenal channel Ibu Debbie Basir melalui ibadah rutin secara online yang semakin menguatkan saya hingga hari ini. Saya merasa hukuman yang saya jalani justru menjadi proses petualangan spiritual yang direncanakan Tuhan bagi saya demi membentuk saya sebagai pribadi yang jauh lebih baik dan dewasa secara rohani. Saya merasa setelah saya bebas, saya lebih mampu mengendalikan emosi saya. Saya selalu ingat Tuhan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan saya sehari-hari. Tuhan ingin mengajarkan kepada saya nilai-nilai yang penting dalam kehidupan yang memang harus diperoleh melalui proses yang tidak bisa saya bayangkan. Sebenarnya banyak hal yang masih ingin saya ceritakan,
Namun mengingat dalam 4 bulan saya banyak mengalami berbagai macam hal dan keajaiban Tuhan. Pasti nanti akan sangat panjang Bu ceritanya. Inilah kesaksian saya Ibu. Ya biarlah kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Sungguh Tuhan itu baik dan kuasanya sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya puji Tuhan. Ya saudara, kita mendengarkan satu kesaksian yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Ya inilah satu contoh bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Firman Tuhan itu nggak pernah salah ya. Dari kisah ini kita mendengar saudara ya di penjara. Tadinya hanya persoalan keluarga, tapi menjadi sesuatu yang berujung pada tindak pidana dan harus dipenjara 4 bulan. Ya, dan ternyata puji Tuhan di dalam penjara mengalami Tuhan secara pribadi, bahkan hidupnya diubahkan. Ya, memang Tuhan itu terkadang, hal-hal yang begini tuh kadang-kadang ya kalau menurut manusia sakit hati. Ya, sebenarnya respon kita lah yang dilihat. Ya, Bapak bisa berespon tunggu ya dengan kepahitan mungkin. Tunggu kalau saya keluar penjara, saya akan balas dendam sama keluarga saya. Namun sebaliknya, ya ketika Bapak membuka hati dan melihat rencana Tuhan di balik semua itu, justru ketika keluar penjara banyak diubahkan hidupnya, sekarang lebih sabar, dulu emosian, sekarang lebih sabar dan bahkan mengalami Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, firman Tuhan berkata Tuhan itu menghajar orang-orang yang dikasihinya yang dianggapnya anak. Ya mungkin bagi sebagian orang hukuman penjara itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Namun ketika kita mengerti rencana Tuhan, ya maka akhirnya kita bisa bertobat, berubah, bahkan hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Ya puji Tuhan sehingga kita bisa sangat diberkati oleh kesaksian malam hari ini. Terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman dan saya percaya ya tentunya ini menjadikan Bapak semakin bijaksana sehingga tidak sembarangan lagi bersikap sehingga itu akan membuat ya kita jatuh dalam perkara lagi. Namun di balik semua itu ya Tuhan ingin semakin hari kita semakin bijaksana dalam bertingkah, bertutur sehingga tidak terjerat pada urusan hukum lagi. Ya namun yang terpenting adalah hidup kita diubahkan Tuhan. Terima kasih kesaksiannya sangat luar biasa. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang sudah di Amsal pasal yang ketiga. Judul perikopnya berkat dan hikmat. Ya, kemarin terakhir ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Ya, seperti kesaksian yang kita dengar malam ini, ya Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya. Ya, seperti Bapa yang ya seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya, kesaksian malam ini kita dengar bahwa ya memang ketika ajaran Tuhan itu datang, rasanya sakit. Tetapi seperti Bapa, cara Tuhan mendidik dan membentuk kita itu seperti itu. Kita lanjut ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ya, firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang mendapat hikmat, memperoleh kepandaian. Kita mendengarkan kesaksian tadi Bapak Ibu bahwa di penjara menemukan Tuhan, menemukan hikmat ya, mendapat kepandaian ya. Justru kalau nggak di penjara tidak bertobat. Tapi karena di penjara akhirnya mencari Tuhan, ya akhirnya dengerin khotbah sampai menemukan mesbah doa, mendengarkan khotbah-khotbah di channel saya dan hidupnya berubah, firman Tuhan berkuasa mengubahkan, lalu akhirnya mulai berubah, mendapatkan hikmat, memperoleh kepandaian. Dan ayat ini berkata berbahagialah orang yang memperoleh kepandaian, hikmat karena keuntungannya itu melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Sekarang harga emas naik terus saudara, tapi orang yang memperoleh hikmat, kepandaian itu melebihi mendapatkan emas. Ia lebih berharga daripada emas, daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Hikmat itu dikatakan lebih berharga dari semua ya kekayaan, bahkan permata, bahkan harta yang kita ingini, tidak ada yang bisa menyamai hikmat itu saudara.
Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang yang memperoleh hikmat, kepandaian, yang memperoleh firman Tuhan, yang memperoleh hidup takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa ya ia itu di tangan kanannya itu ada umur panjang dan di tangan kirinya itu ada kekayaan dan kehormatan. Jadi sebenarnya dalam hidup ini yang kita cari itu bukanlah kekayaan dan kehormatan. Kita harus mengejar hikmat, mengejar perkenanan Tuhan. Ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, maka Tuhan berjanji umur panjang di tangan kananmu dan kekayaan hormat di tangan kiri. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Orang yang hidupnya dipimpin oleh hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Hidupnya itu akan penuh bahagia dan jalannya itu sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Wow, saudara ya, kita ini akan dipakai Tuhan ya. Kalau kita hidup berpegang pada firman Tuhan, itu adalah pohon kehidupan. Ya, dan pohon kehidupan itu akan membuat kita ini berbahagia kalau kita berpegang kepadanya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Jangan sampai dikatakan pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Artinya apa? Segala sesuatu yang akan kita lakukan di dunia ini harus kita pertimbangkan dengan kebijaksanaan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terburu-buru, jangan sembarangan mengambil keputusan, tetapi mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebijaksanaan Tuhan. Ayat 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Orang yang berjalan dalam hikmat, dalam takut akan Tuhan, ya dia akan berjalan di jalan yang aman dan kakinya tidak akan tersandung, saudara. Bayangkan loh, kalau kita hidup takut akan Tuhan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Ya, dan kita hidup dalam takut akan Tuhan, dipimpin oleh hikmat, maka jalan kita itu aman, penuh damai sejahtera, dan kaki kita tidak akan tersandung sebab ya firman Tuhan yang akan menjaga kita. Ayat 24, jikalau engkau berbaring engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ya, ingat firman Tuhan bilang orang itu kalau hidup dalam damai sejahtera dia tidur nyenyak, gak banyak pikiran. 25, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jangan takut dengan apapun. Kalau kita melihat malapetaka datang menimpa seseorang, maka kita gak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan akan menjadi sandaran bagi kita. Tuhan akan menjaga hidup kita di dalam damai sejahteranya. Saudara, jangan tunggu kapan lagi untuk bertobat. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita bertobat, hidup dalam takut akan Tuhan, minta hikmat Tuhan dan berjalan dalam kebijaksanaan Tuhan agar hidup kita terhindar dari segala malapetaka. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan sungguh baik, Engkau baik, sangat baik. Engkau yang terus menuntun langkah-langkah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami dengan hikmat-Mu, dengan pengetahuan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Biar takut akan Allah ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Kami boleh berbahagia kalau kami hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan misbah doa malam ini, biar mereka juga hidup dalam takut akan Tuhan. Segala Tuhan kebodohan, segala ya ketidaktahuan, karena kami tidak mau bertobat mengenal firman Tuhan. Kami mohon ampun dan biarlah hari-hari ini kami mulai berjalan sesuai arahan firman Tuhan. Mengenal firman Tuhan, mempercayainya dan melakukannya di hidup kami. Berkati setiap umat-Mu, jemaat misbah doa yang setia mencari wajah-Mu, yang mungkin hari ini sedang terbaring sakit, kesembuhan yang dari Tuhan mengalir sehingga kami boleh kembali beraktivitas dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap mereka rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga,
Tuhan melakukannya. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu yang berjuang ingin keluar dari dosa, ikatan-ikatan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Berdoa bagi setiap mereka Tuhan yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berdoa juga bagi setiap mereka Bapa yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami dengan cara yang tidak pernah kami duga ketika kami sungguh-sungguh berpegang kepada firman-Mu dan percaya kepada Engkau. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka Bapa yang mencari pekerjaan, yang dalam kehidupan keluarga penuh dengan persoalan, tantangan hidup. Tuhan beri kelegaan dan kekuatan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Ampuni bangsa kami. Biarlah terus perkenanan Tuhan turun buat bangsa ini. Turun atas presiden kami, wakil presiden, jajaran kabinet yang ada, para menteri dan semua Tuhan, MPR, DPR, DPD, semua boleh mengalami roh takut akan Tuhan dan mereka boleh sungguh-sungguh bekerja sebagai wakil Tuhan di atas bangsa kami. Ampuni dosa bangsa ini, segala roh-roh korupsi Tuhan, mementingkan diri, kenajisan, percabulan. Tuhan sucikan dan kuduskan bangsa ini, dan tangan Tuhan yang akan memimpin bangsa kami. Persatukan gereja-gereja-Mu di Indonesia, hamba-hamba Tuhan, untuk tidak saling Tuhan menggigit, tetapi justru saling memberkati dan menopang satu dengan yang lain. Berkati juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lautan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah. Biarlah Tuhan boleh curahkan hujan pertobatan, agar setiap orang yang mendengarkan firman-Mu bertobat, berbalik, terjadi kebangunan rohani di semua benua-benua sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Semuanya Bapa boleh Tuhan perkenankan, sehingga pertobatan dan tidak banyak orang yang binasa, tetapi semua bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya